Pelbagai isu telah saya temui. Pelbagai ranjau telah saya lalui. Isu utama yang membelenggu bola sepak di negara ini adalah isu rasuah. Kini bersama kru DNA, kami akan cuba merungkai apa yang tersurat dan apa yang tersirat di sebalik isu ini. FAM terseret kasus korupsi, gaji pemain sepak bola Malaysia sengaja ditunggak. Kita pun dah maklumkan kepada pemain sekiranya ingin buat laporan kepada kita, so kita memerlukan dokumen-dokumen yang sepatutnya lah kan. So kita harap supaya pemain-pemain dapat menyelesaikan segala masalah ni dengan pihak pengurusan. Saya rasa lebih elok lah, pasal kita memberi nasihat kepada pemain, cuba menyelesaikan perkara ni kepada pihak pengurusan dahulu. Sekiranya tidak ada jalan penyelesaian, dan kita akan bantu. Yang paling besar sekali kontroversinya pasal rasuah dalam bola sepak. Jemaah Menteri, kerajaan ni mengumumkan, orang kata meluluskan tindakan untuk membantras rasuah bola sepak masa tu. Yang telah membuat laporan polis ataupun bahagian pencegahan rasuah adalah FAM berkaitan dengan isu rasuah dalam bola sepak Malaysia. Dia tergerak hati untuk buat laporan polis ataupun badan pencegahan rasuah untuk pasukan bola sepak di bawah naungan FAM. Minta maaf lah, kita sama-sama terpedaya dan tertipu dengan banyak keputusan-keputusan masa tersebut, walaupun di peringkat agak juara dan champion pun. Dan saya percaya bahawa FAM pun mungkin sedar tentang masalah ni, tapi mungkin perlu kerjasama daripada pihak kerajaan untuk tindakan. Dan saya sediakan satu kertas untuk Jemaah Menteri. Tindakan disiplin dibuat di peringkat persatuan dan di peringkat FAM itu sendiri. Tak gitu. Jadi adalah selain daripada tindakan yang ada pada kuasa pihak polis yang cukup dengan bukti, sebarang tindakan dikenakan ke atas mana-mana pihak dalam yang terlibat dalam arena bola sepak kita hari ini, dan kemungkinan hari ini apa yang kita tengok di atas padang itu bukan bola sepak. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menjadi sorotan publik setelah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan dana organisasi. Skandal ini mencuat seiring laporan mengenai tunggakan gaji pemain dari beberapa klub sepak bola profesional di Malaysia. Kasus ini pertama kali terungkap setelah sejumlah pemain mengaku tidak menerima gaji mereka selama berbulan-bulan. Beberapa klub mengklaim bahwa keterlambatan pembayaran tersebut disebabkan oleh tidak cairnya dana subsidi dari FAM yang seharusnya digunakan untuk waktu operasional, termasuk gaji pemain dan staf pelatih. Menurut sumber internal, dana yang dialokasikan untuk mendukung klub peserta liga dikabarkan tidak disalurkan secara transparan. Sebagian dana bahkan diduga disalahgunakan oleh oknum pejabat dalam tubuh FAM untuk kepentingan pribadi. Komisi Anti Korupsi Malaysia, MACC, telah membuka penyelidikan resmi dan memanggil beberapa pejabat FAM untuk dimintai keterangan. Sejumlah dokumen keuangan juga telah disita untuk keperluan investigasi. Kondisi ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk mantan pemain nasional dan pengamat sepak bola Malaysia, yang menilai bahwa krisis ini mencoreng wajah sepak bola nasional dan menghambat upaya profesionalisasi liga. Kami hanya ingin hak kami sebagai pemain. Ini bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal keadilan, ujar salah satu pemain yang enggan disebutkan namanya. FAM hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan korupsi dan tunggakan gaji tersebut. Sementara itu, para pemain dan klub berharap kasus ini segera terselesaikan demi keberlangsungan kompetisi dan kepercayaan publik terhadap sepak bola Malaysia. Mantan Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM ini, mengklaim Kedah Darul Aman FC dan Kuala Lumpur FC termasuk tim yang melakukan tunggakan gaji pemain. Ismail mengaku tak akan berhenti bersuara demi kesejahteraan para pemain dan citra sepak bola Malaysia.
Saya merasa tidak semua orang bisa menerima hal yang benar. Saya ingin berterus terang karena menurut saya diplomasi tidak akan menyelesaikan masalah. Saya suka mengatakan hal yang benar berdasarkan fakta, bukan teori. Untuk saat ini saya berharap dan mengimbau kepada klub atau pihak tertentu untuk menjaga kesejahteraan para pemain, ucap Ismail. Saya berharap ada rencana atau bahkan tindakan yang diambil untuk menjaga kesejahteraan para pemain. Saya tidak berusaha menyakiti telinga mereka, klub, karena ini adalah tanggung jawab, ucap Ismail. Sebagai orang-orang yang mempunyai kedudukan di klub, kita harus bertanggung jawab menjalankan tugas dan menjaga kesejahteraan orang-orang di klub, katanya. Lebih lanjut, Ismail memberi saran kepada FAM dan Liga Sepak Bola Malaysia, EMFL, untuk menetapkan aturan financial fair play bagi klub-klub agar masalah tunggakan gaji pemain tidak kembali terjadi. Kasus ini terungkap saat Kuala Lumpur FC kedapatan menerima lisensi untuk berlaga di musim 2024 sampai 2025. Padahal, Kuala Lumpur FC masih punya tunggakan gaji kepada pemain dan karyawan yang belum dibayarkan. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor John mengatakan, investigasi kasus Kuala Lumpur FC sudah dimulai. Saat ini AFC sedang mengumpulkan bukti-bukti. Setelah informasi terkumpul, kami akan membuat keputusan melalui komite kami, kata Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor John, MFL. Presiden KLCT Khalid Abdul Samad sebelum ini mengakui wujud masalah keuangan dalam klub tersebut, tetapi menafikan bahwa tunggakan melebihi 9 bulan. Beliau menyatakan usaha sedang dijalankan untuk menyelesaikan isu tersebut dengan bantuan penaja dan rundingan dalaman. Namun, kenyataan itu dilihat tidak mencukupi oleh para pemain dan penyokong yang menganggap ketelusan dan tanggung jawab harus menjadi keutamaan. Tekanan kepada FAM dan MFL isu ini juga menambah tekanan kepada FAM dan MFL untuk memperketat syarat pelesenan dan pengawasan keuangan pasukan-pasukan dalam Liga Utama Negara. Beberapa pemerhati industri menyarankan agar tindakan tegas diambil, termasuk penggantungan penyertaan klub yang gagal memenuhi tanggung jawab keuangan. Masalah tunggakan gaji bukanlah isu baharu dalam bola sepak tempatan, tapi sampai bila ia akan dibiarkan berlarutan, ujar seorang bekas pengurus pasukan Liga Super. Masa depan pemain terancam dalam pada itu, kebajikan pemain KLCT semakin menjadi perhatian. Ketiadaan pendapatan tetap memberi kesan langsung kepada motivasi, prestasi, dan kesehatan mental mereka. Ada yang mempertimbangkan untuk meninggalkan pasukan atau bersara awal. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM, juga telah mengeluarkan kenyataan mendesak agar semua pihak terlibat bertindak segera bagi melindungi hak dan masa depan pemain. Kesimpulan, tunggakan gaji yang